Ya, pemirsa, pemerintah berencana menyesuaikan harga jual minyak goreng minyak kita di masyarakat. Penyesuaian harga minyak kita akan dilakukan setelah gelaran pesta demokrasi 5 tahunan atau pemilu di tanah air. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro sebesar Rp14.000 per liter. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang tata kelola minyak goreng kemasan rakyat. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan pergerakan laju inflasi di tanah air, pemerintah berencana untuk melakukan evaluasi terhadap harga jual minyak kita di masyarakat. Evaluasi harga eceran tertinggi minyak kita akan dilakukan setelah gelaran pemilihan umum atau pemilu selesai dilakukan tahun ini. Sementara itu, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI seperti dikutip media mengatakan, selama ini tidak ada kenaikan biaya produksi minyak goreng rakyat. Dengan demikian, penyesuaian harga eceran tertinggi minyak kita seyogyanya tidak diperlukan. Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga menyebutkan, harga bahan baku minyak goreng di tingkat produsen masih bertahan di level Rp11.200 per kilogram. Minyak goreng kemasan sederhana dengan merek dagang minyak kita pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan pada bulan Juli 2022 yang diharapkan bisa menekan kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Adapun harga eceran tertinggi minyak kita yang didistribusikan ke seluruh Indonesia ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, siap-siap harga minyak kita naik usai pemilu, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sahat Sinaga. Beliau adalah Direktur Eksekutif GIMNI atau Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Sahat. Ya, halo. Selamat pagi Pak Sahat. Ya, kita mencoba kembali menghubungi Bapak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI untuk membahas terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga minyak kita yang akan dilakukan usai gelaran pemilu di tahun 2024 ini. Dan kami masih akan terus mencoba kembali untuk berkomunikasi. Halo Pak Sahat, selamat pagi. Halo. Ya, Pak Sahat sudah bisa mendengar suara saya Pak dengan jelas? Sebentar, ini agak. Oke, jelas. Oke, sudah cukup ya Pak ya? Sudah clear ya Pak suara saya ya, Pak? Baik, Pak Sahat mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu update terkini Pak dari produksi kemudian penjualan dari minyak nabati di Indonesia saat ini sudah seperti apa ini Pak Sahat, silakan. Ya, pertama kami memprediksi tahun 2024 ini volume domestic market tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang kita capai di tahun 2023 kemarin. Contohnya di tahun 2023 kemarin total konsumsi domestik untuk foods ya itu 10,298 juta ton. Perkiraan kami hanya naik sekitar 2,1%, 10,514 juta ton. Dan ini pun kenaikan ini menurut perkiraan kami bukan di minyak goreng, tapi lebih banyak dalam bentuk margarin atau juga shortening. Sedangkan di minyak goreng relatif sama saja dengan apa yang dicapai di tahun 2023 kemarin. Oke. Alasannya begini, melihat perkembangan di pasar, bahwa masyarakat kota itu sudah cenderung memakai dan consuming produk-produk yang instant food, seperti roti kue, dan lain-lainnya. Jadi karakteristik menggoreng itu sudah relatif menurun. Itulah kelihatannya perubahan itu demikian besar ya.
Dan itu juga bisa kita lihat dari import daripada gandum yang demikian besar ke Indonesia dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Jadi satu hal yang kita harus sadari, pola konsumsi masyarakat di kota-kota besar itu sudah mulai berubah, shifting daripada pola menggoreng dengan memakai instant foods. Oke, Pak Sahat, dan itu sudah berlangsung sejak kapan sih kalau Anda katakan memang ada peralihan ya dari kebiasaan masyarakat yang memasak atau menggoreng begitu, mereka akhirnya mengkonsumsi makanan yang siap makan atau siap digunakan begitu? Saji, ya. Itu terlihat sekali. Ya, sejak kapan Bapak itu mulai terjadi, Pak? Ini kelihatan mulai dari 2023 kemarin tuh. Okay. 2023 kemarin itu kita melihat ya konsumsi daripada margarin itu di 2022 itu sekitar 1 juta ton. Oke. Tapi di 2023 sudah meningkat ke 1,3 juta ton. Yeah. Kemudian lemak yang tadinya di tahun 2022 hanya 890.000 ton itu meningkat ke 1,2 juta ton di tahun 2023. Dan sebaliknya minyak goreng di supermarket melalui modern market itu cenderung menurun. Jadi ada perubahan sangat signifikan, perubahan pasar. Oke. Itu yang terjadi pengamatan kami. Ya. Baik, dan bicara mengenai produksi dan penjualan minyak goreng sendiri yang kemasan khususnya untuk rakyat kecil atau minyak kita lah kalau kita kenal di masyarakat begitu ya Pak Sahat. Lantas bagaimana? Apakah juga produksi dan penjualannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan kah? Atau tadi seiring dengan adanya shifting yang Anda katakan tadi akhirnya produksi dan penjualannya juga ikut turun untuk minyak kita? Nah yang menarik itu malah minyak kita banyak dikejar masyarakat yang tadinya berbelanja di supermarket, itu mereka lari ke pasar tradisional karena membeli minyak kita lebih murah daripada minyak premium brand yang ada di supermarket. Baik. Nah ini yang terjadi. Jadi saya kira memang kontrol, itu biasalah. Iya. Kalau terjadi distorsi harga antara market dengan special market, itu selalu orang berpindah kepada special market. Untuk orang kita kan 1.000-2.000 perak kan di Uber juga bedanya. Oke. Nah, itu cenderungnya ke sana. Dan oleh karena itu saya kira melihat gejala-gejala ini, kami usulkan tuh pemerintah perlu merubah strategi dalam hal ini gitu ya. Memang sudah melarang minyak kita tidak boleh dijual di pasar modern atau modern market atau supermarket gitulah. Tapi ya ibu-ibu atau pembantu juga disuruh ya sudah ke pasar aja belinya gitu, dan tidak ada yang melarang kan. Oke. Itu yang terjadi. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai rencana pemerintah begitu kan, kemarin juga cukup ramai penyesuaian harga yang akan dilakukan begitu untuk harga jual minyak kita begitu. Meskipun tadi informasi yang sudah santer adalah pasca pemilu ini, Pak Sahat baru akan dilakukan. Ini bagaimana tanggapan dari Gimni sendiri ini, penyesuaian harga ini? Penyelesaian harga ini saya kira lebih banyak cenderung kepada segmen distribusi, bukan segmen produksi. Ya. Oke. Karena kalau melihat segmen produksi, melihat harga dari kuartal ketiga 4 di tahun 2023 sampai dengan kuartal pertama Februari ini di tahun 2024 relatif tidak berubah banyak. Masih di level di 11.500, 11.600 perak per kilogram, ya toh. Nah, jadi kenapa berubah begitu besar? Saya kira para pedagang ingin memperoleh margin yang lebih tinggi, ya mereka menaikkan sendiri harganya itu. Jadi itu bukan soal diproduksi. Kalau produksi, saya tidak melihat relevansinya untuk naik harga. Nah. Oke, Pak Sahat.
Iya. Ya, berarti dari sisi produksi sebenarnya pada saat bahan baku dibuat begitu tidak ada perubahan harga, begitu tidak ada kenaikan harga di sana, begitu seperti Anda katakan tadi rentang untuk biaya produksinya saja 11.500 ya Pak ya, sampai dengan 11.600 Ya. per kilogram. Harga sawit masih relatif konstan di 11.500 11.600 perak per kilogram. Oke. Ya. Mulai dari kuartal ketiga 2023 sampai sekarang ini. Ya, kemarin di Januari ada sedikit kenaikan sampai 11.700, tapi itu hanya karena beberapa daerah banjir sehingga terjadi keterlambatan pemasukan buah sawit ke pabrik. Habis itu relatif sudah menurun dan sekarang stabil, apalagi perkiraan dari meteorologi di bulan Maret akan kembali biasa, sehingga itu akan berjalan biasa. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Pras tadi, harga dinaikkan itu cenderung saya kira pemerintah melihat bagaimana supaya margin daripada para pedagang kita ini bisa menaik, gitu aja saya kira. Oh, jadi tidak akan berdampak langsung bisa dikatakan kepada produsen, di tingkat produsen begitu Pak Sahat? Enggak. Oke. Nah, bicara mengenai kondisi seperti saat ini, kalau memang tidak terlalu berkontribusi terhadap pendapatan ya dari produsen, kemudian lantas bagaimana dengan dasar yang disebutkan adanya inflasi, kemudian kan ini membuat barang-barang juga ada penyesuaian harga dari bahan bakunya sendiri nih, Pak Sahat? Kalau saya kira soal inflasi ya, itu memang orang kita ini suka begitu loh. Oke. Kalau persis ada kebutuhan tinggi dengan alasan apapun naikkan, kan gitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Oke. Ya, jadi bukan gejala baru dan itu adalah. Nah, semua ini terjadi kenapa sebetulnya? Karena memang mekanisme kita itu masih jauh daripada mekanisme kontrol ya. Antara supply chain kita itu sama sekali tidak tertata baik. Oke. Karena satu hal juga kita harus juga sadar bahwa Indonesia itu perlu disadari oleh semua orang bahwa negara kita itu adalah lautan, bukan kontinental, ya, yang dihuni oleh beberapa pulau. Kan itu. Beda dengan negara semenanjung sana yang satu kontinental, ya sangat mudah dikontrol. Kita itu negara besar. Jadi saya selalu melihat Indonesia adalah lautan. Bukan kontinental, lautan yang dihuni oleh beberapa pulau. Oke. Nah, ini yang perlu kita lihat strategi apa yang paling tercocok untuk ini. Untuk bukan supply mengikuti chain-nya. pola persis. Itu dia. Nah, kita harus belajar mulailah. Itu dia. Terutama saya lihat itu kejadian tahun 2022 lalu. Ya. Demikian gejolaknya sangat dramatis. Baik. Yang sebetulnya mudah selesaikan, tapi ya pola pikir berbeda. Ya, kita kan udah puluhan tahun di pengalaman di distribusi ini. Oke Pak Sahat, strategi apa yang harus diterapkan begitu ya? Mengingat kita tahu perbedaan daerah begitu ya, di geografi Indonesia lah. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda sebentar Pak Sahat dan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan harga minyak kita yang berada di atas harga eceran tertinggi di sejumlah daerah. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini data per 7 Februari 2024. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat di wilayah Gorontalo begitu ya, harga minyak kita berada di atas harga eceran tertingginya. Itu ada di harga 20.000. Sementara kita lihat untuk wilayah Sulawesi Selatan Rp16.340, Bengkulu Rp16.150, kemudian Sulawesi Utara Rp15.950. Sebenarnya masih ada beberapa daerah lagi, tapi kita lihat yang paling rendah begitu yang sesuai di atas
harga eceran tertingginya Kepulauan Riau yang tercatat terendah di Rp14.060. Kemudian berikutnya harga minyak kita sesuai harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah di Rp14.000 itu di wilayah Sumatera Utara, Jambi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Jadi ada beberapa daerah saja yang masih stabil lah harganya sesuai dengan HET. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI. Pak Sahat, kalau kita cermati tadi memang Anda sempat menggarisbawahi terkait dengan supply chain. Berarti kan pendistribusian minyak kita yang Anda katakan bahwa negara kita adalah negara kepulauan begitu ya, Pak Sahat. Nah, apa yang bisa Anda cermati dan sampaikan? Strategi apa sih yang seharusnya dilakukan sehingga tadi ada perbedaan harga yang tidak terlalu tinggi begitu dari harga yang sudah ditetapkan dalam HET di Rp14.000 per liter untuk minyak kita? Ya, baik Mas Pras. Jadi pertama saya pikir itu kalau Pak Jokowi sudah membuat jalur distribusi darat tol itu sudah bagus, kemungkinan kita harapkan di periode mendatang itu sudah mulai memikirkan tol laut. Oke. Ya. Itu sudah harusnya bagian daripada strategi daripada capres-capres yang akan memimpin Republik kita ini di masa mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang pabrik minyak goreng kita itu kan terbanyak di bagian barat, di bagian timur kan tidak. Oke. Sehingga dengan demikian di bagian timur itu mengalami kesulitan. Tapi kita nggak perlu keluh harusnya. Kenapa Pertamina bisa melakukan harga yang sama? Ya. Ya toh? Kan kita harus punya belajar dari situ. Pertamina bisa melakukan itu karena distribution cost diperoratakan semuanya, jadi sehingga barang itu sama dimanapun. Jadi yang jarak yang rendah mensubsidi yang jauh kan begitu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh badan yang memang related kepada government. Tapi kalau itu dipercayakan kepada swasta, nggak bisa. Itu swasta binatang karnivora, sedangkan kita memerlukan binatang memamah biak, kan gitu. Oke. Jadi nggak kena. Oleh karena itu, saya berpikir selama distorsi harga ini ada antara harga resmi, mekanisme pasar dengan HET, selama itu akan terjadi distorsi. Dan apa yang Mas Pras sampaikan tadi, saya pikir itu kenapa ini para pedagang mulai menahan produk dia. Oke. Menunggu cuan akan datang, harga akan naik, kan begitu. Jadi karakternya ya begitu. Iya. Dan oleh karena itu, saya itu mengusulkan kenapa pemerintah reluctant untuk bekerja sama antar pemerintah. Ini saya nggak ngerti. Ya. Pemerintah dari kementerian satu dengan kementerian lainnya begitu, Pak Sahat? Iya. Oke. Kementerian Perdagangan ada, Kementerian BUMN ada. Di BUMN ada logistik, distributor, yaitu Bulog dan Indofood. Jadi kalau itu dijalankan melalui Indofood sama Bulog, ya, itu akan terjamin supply-nya. Mereka tidak akan ngambil cuan suka-suka karena bisa masuk KPK mereka ataupun masuk ke kejaksaan, kan gitu. Oke. Jadi ini yang perlu dilihat. Jadi saya nggak ngerti kenapa pemerintah sendiri tidak bisa bekerja sama antar mereka gitu. Oke. Nah, saran yang mungkin teman-teman GIMNI sudah sampaikan, adakah begitu kepada pemerintah? Mengingatkan ini kenaikan tidak akan mungkin dirasakan begitu ya dampaknya kepada teman-teman produsen minyak nabati karena kan tidak langsung terlibat begitu dengan adanya kenaikan dari biaya produksi yang Anda katakan harganya masih sama begitu, tidak ada kenaikan sama sekali di sana. Sementara siapa yang justru akan menikmati ini, yang justru harus memberikan hasil yang positif lah, paling tidak memberikan dampak yang baik juga nih kepada masyarakat konsumen minyak nabati khususnya minyak kita nih Pak Sahat. Kalau saya, pertama secara konsep Mas Pras ya, kita udah bersepakat Republik ini
menyalurkan minyak itu sebaiknya tidak curah, harus dalam kemasan. Oke. Dengan tujuan higienis dan jelas produsennya itu siapa. Tapi dalam pelaksanaannya itu nggak bisa karena banyak konflik of interest daripada tangan-tangan kotor di luar sana. Tidak mengharapkan itu terjadi. Barangkali kepentingan apa kita juga tidak jelas. Oke. Tapi kalau demi kepentingan masyarakat luas, kalau saya akan tetapkan tidak ada lagi minyak curah. Minyak curah di dunia ini hanya 2 negara miskin lagi. Oke. Dan Indonesia masa negara miskin. Indonesia sudah masuk G20. Ya toh? Itu. Jadi saran saya konkretnya itu adalah jalur distribusi minyak yang punya HET minta dengan hormat kepada pemerintah supaya mereka bisa kerjasama, salurkanlah itu melalui badan pemerintah yaitu Bulog dan ID Food. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, subsidi kalau ada itu jangan diberikan kepada produsen. Untuk apa ke produsen diberikan? Berikan saja subsidi itu kepada distributor itu karena mereka yang tahu bagaimana cost mereka di lapangan. Oke. Sehingga seperti Pertamina bisa membuat pro rata semua rata di seluruh republik. Dan sejalan dengan itu kami mengusulkan 4 hal sebetulnya dalam konteks itu. Yang satu tadi ya, model DMO, domestic market obligation, itu sebaiknya dihapuskan saja karena itu justru mempersulit kondisi persawitan Indonesia saat ini. Oke. Kenapa? Produsen minyak goreng itu tidak semua eksportir, sebagian besar juga domestik. Ya. Nah, eksportir masih bisa mendapatkan subsidinya itu dari cuan yang didapat di ekspor. Sedangkan produsen dalam negeri ada 6 juta ton saat ini tidak bisa diekspor meskipun mereka punya hak ekspor. Kenapa? Harga di pasar luar negeri itu sangat rendah. Jadi satu, pertama DMO itu sebaiknya di stop saja. Baik. Karena pasar ekspor lagi lesu. Yang kedua, HET itu tidak dikaitkan dengan DMO. Oke. Ya, tapi berupa besaran subsidi yang berasal dari BPD PKS saja. Jadi kalau misalnya gini, harga rata-rata di seluruh Indonesia 15.000. Baik. Bulog sama ID Food menghitung ongkos rata-rata overall Indonesia ini 600 atau 700 perak. Ya. Berarti kan 15.700. Margin daripada Bulog dan itu katakanlah 300 perak, berarti 800 perak kan. Yeah. Jadi berarti 15.000 tambah 800 berarti kan 15.800 lah harga yang tepat untuk mereka bisa pakai supaya mereka bisa berjalan. Yeah, yeah. Nah, 15.800 itulah harga yang diberikan kepada produsen. Nah, subsidinya BPD PKS membayarnya kepada distributor, tidak ke produsen. Oke. Sorry, jadi produsen bisa berbisnis seperti biasa aja. Baik. Nah, penyaluran migor itu melalui Bulog dan ID Food tadi. Ya, Kemudian dalam waktu dekat ini kami sebaiknya melihat pasar dunia ini supaya sawit itu jangan mati seperti rempah-rempah di zaman VOC dulu. Baik. Pemerintah coba melihat itu. Dana pungutan tetap jalan. Kami sarankan BA keluar itu di stop dulu sampai 3 bulan ini. Baik. Maret, April, Mei. Udah dijalankan lagi biasa gitu. Demikian Mas. Baik, itu dia. Memang ada beberapa rekomendasi yang sudah diberikan Gimni dan semoga juga itu mendapat perhatian juga dari pemerintah ya. DMO, HET yang tidak dikaitkan dengan DMO dan juga biaya keluar. Dan terima kasih banyak Pak Sahat atas waktu dan informasi yang sudah Anda sampaikan dengan gamblang sekali kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Sahat. Terima kasih. Oke Mas Pras, Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.